Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 74. Koko menghubungi Danu. Dia stres dengan adiknya yang terus begadang. Ayo angkat, gumam Koko. Setelah beberapa kali menghubungi, akhirnya Danu menjawab panggilan itu. Ada apa kok? Tanya Danu. Kenapa lama sekali? Tanyanya. Ah, kamu tidak tahu saja. Urusan ranjang selalu nomor 1. Ada apa kamu menghubungiku? Tanya Danu lagi. Aku sudah pergi ke kampung itu kemarin, dan sudah dipijat. Tadi malam, aku minum ramuan dari Mbak Miing, dan paginya aku kaget. Bendaku berdiri dengan sangat perkasa, ceritanya. Wow, kamu hanya sekali berobat sudah berdiri, aku 3 kali. Dengarkan aku dulu. Tapi yang jadi masalah, juniorku tidak mau tidur, masih tetap berdiri. Ujar Koko bingung. Oh, itu gampang. Aku juga dulu seperti itu, tapi aku menyalurkan hasratku, dan juniorku tidur kembali, dan akan berdiri lagi jika kamu sedang terangsang. Jelas Danu. Aku harus menyalurkan ke siapa? Tanya Koko bingung. Ya kocok lah, begitu saja tidak tahu, sahut Danu dan menutup panggilan itu. Akhirnya Koko mengikuti ucapan Danu, mengocok arisan sembari membayangkan wajah dan tubuh Zelin. Zira sedang sarapan bersama dengan anak-anaknya. Mama, kapan kami boleh menjenguk Oma? Tanya Zen. Hari ini kalian kan libur sekolah, jadi kita bisa berangkat ke rumah sakit bersama. Hore! Teriak ketiga anaknya. Selama makan, Zira terus memikirkan surat dari Nita. Dia masih sakit membayangkan Ziko mengkhianatinya. Tapi dia merasa kasihan dan iba dengan Nita. Selesai sarapan, Zira bersama ketiga anaknya pergi ke rumah sakit. Terlihat Ziko dan Zelin sedang tertidur di sofa. Oma! Teriak Triple Z sembari berlari memeluk Nyonya Amel yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Ziko dan Zelin terbangun tatkala mendengar suara itu. Papa! Teriak ketiga anaknya sembari menghampiri Ziko. Ini pakaian ganti untuk kamu dan sarapan, ujar Zira meletakkan tas yang berisi pakaian ke atas meja dan makanan. Ziko melirik Zira. Menurutnya istrinya masih perhatian kepadanya. Ziko bergegas mandi, sedangkan Zelin menikmati sarapan yang dibawa kakak iparnya. Bagaimana kondisi mama? Tanya Zira sembari duduk di kursi samping tempat tidur. Jauh lebih membaik. Kamu tahu, di dalam ruang operasi ada perawat Nita, dan mama baru sadar kalau dia mendonorkan ginjal untuk mama. Iya, Ma. Dokter Diki sudah mengatakan itu kepadaku. Kenapa dia melakukan ini? Dia masih muda, tapi mau mendonorkan ginjal untuk orang yang tidak ada hubungan saudara dengannya, ujar Nyonya Amel. Zira diam, memilih untuk tidak mengatakan tentang surat dari Nita. Sama halnya dengan Ziko tidak ingin mengatakan tentang surat itu. Tidak berapa lama pintu ruangan diketuk. Zelin berlari dan menggapai pintu. Dan dia melihat ada Bima dan Langit. Silakan masuk, ujar Zelin. Bima dan Pelangi masuk ke dalam ruangan itu dan disusul oleh Langit. Zelin kaget karena tadinya dia tidak melihat ada sosok Langit. Tapi pria itu tiba-tiba masuk. Bagaimana kabar tante? Tanya Pelangi. Jauh lebih baik. Bima meletakkan sekeranjang buah-buahan sebagai buah tangan di atas meja. Dia dan Langit menyapa Triple Z yang asik bermain. Dan Ziko baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Bima dan Langit menyalami Ziko. Tidak ada yang diucapkan mereka, hanya sekedar bersalaman. Zelin, mandi, kita Ziko. Aku tidak bawa pakaian, sahut Zelin. Minta Pak Budi untuk mengantarkan pakaian, ujar Zira. Zelin menghubungi Pak Budi, dan Langit mengambil kesempatan untuk berakrab ria dengan Nyonya Amel. Karena dia tahu wanita itu pernah tidak menyukai aksinya karena menculik Zelin. Tante sudah lama sakit ginjal, tanya Langit. Wanita parubaya itu menceritakan tentang sakit yang dideritanya dan tentang operasi yang baru dilakukan semalam. Jadi, ada yang mendonorkan ginjal? Tanya Langit. Iya, tante taunya pada saat di ruang operasi. Padahal dia tidak ada hubungan saudara, tapi mau mendonorkan ginjal, sahut Nyonya Amel. Ziko dan Dira saling melirik mendengarkan cerita itu. Langit mangut-mangut tentunya tetap curi-curi pandang ke Zelin. Kurang lebih 1 jam mereka pulang, dan tidak sengaja mereka melihat seseorang yang dikenal, yaitu Nita. Nita sedang dipindahkan ke dalam ruang rawat inap. Dia masih terbaring lemah di atas tempat tidur. Nita?
ujar Pelangi mengikuti tempat tidur yang didorong perawat. Nita menoleh dan dia kaget karena ada mantan bosnya di situ. "Kamu kenapa?" tanya Pelangi. Nita tidak menjawab. Sampai di ruang rawat inap dia juga tidak menjawab. Dia ditinggalkan perawat bersama dengan mantan bosnya atau pemilik kafe. Langit mengejar perawat yang baru mendorong tempat tidur itu. "Maaf sus, mau tanya, teman kami sakit apa ya?" tanya Langit. "Mbak itu baru saja mendonorkan ginjalnya," sahut perawat. Langit langsung diam terpaku. Entah kenapa dia memikirkan tentang Nyonya Amel. Dia kembali masuk ke dalam ruangan itu dan melihat kondisi Nita yang lemah. "Apa kamu butuh uang sampai mendonorkan ginjal?" tanya Langit. Pertanyaan itu tentu saja membuat Bima dan Pelangi saling bertukar pandangan. "Aku tidak membutuhkan uang," sahut Nita pelan. "Lalu, kenapa kamu mendonorkan ginjal? Apa karena kamu kesulitan ekonomi, lalu mendonorkan ginjal?" tebak Langit. "Tidak sama sekali. Aku hanya ingin bertanggung jawab atas semuanya. Hanya itu yang bisa aku katakan," sahut Nita. Pelangi memegang jemari Nita. "Sekarang kamu hanya mempunyai satu ginjal dan pastinya tidak boleh melakukan pekerjaan berat," ujar Pelangi kasihan. "Setelah sembuh, aku akan balik ke kampung." "Kamu mau kerja apa di kampung?" tanya Bima. Nita menggelengkan kepalanya. Tidak ada keinginannya untuk memperjuangkan sertifikat profesinya. Tadinya dia ingin melanjutkan profesinya sebagai perawat. Tapi semuanya akan dikuburnya dalam-dalam keinginan itu. Dia hanya ingin tinggal di kampung untuk menenangkan diri. Langit sangat penasaran dengan ucapan Nita, tapi didesak percuma, karena Nita tidak akan menceritakan kisahnya. Dan keluarga itu pamit untuk pulang, karena mereka harus mempersiapkan segala kebutuhan untuk kafe. Zira menghubungi Dokter Diki di luar ruangan. "Ya Zira, dokter, saya ingin menemui Nita." "Nita sudah tidak ada di ruangan ICU lagi." "Lalu kemana dia?" tanya Zira. "Dia sadar pagi buta tadi, dan sekarang di ruang perawatan," sahut Dokter Diki. "Di mana ruangannya?" "Saya sedang tidak masuk, nanti saya tanyakan dulu ke perawat. Sebentar lagi akan saya kabari." Dokter Diki menutup panggilan itu dan menghubungi perawatnya, menanyakan ruangan Nita dirawat. Setelah mendapatkan nama ruangan, dia langsung mengirimkan pesan ke Zira. Zira langsung membaca pesan itu dan menanyakan ke perawat di mana ruangan itu berada. Dia menyusuri koridor rumah sakit dan berhenti pada satu ruangan. Memegang handle pintu dan membuka pintu ruangan, dia dapat melihat Nita yang sedang terbaring sembari memejamkan matanya. Zira berdiri di samping tempat tidur sembari memandang perawat itu. Nita merasa ada sesuatu yang memperhatikannya, dan dia membuka matanya secara perlahan. Ketika membuka mata, dia kaget karena ada Zira di dalam ruangan itu. "Mau apa Mbak kesini?" tanyanya yang tidak mengerti jika surat itu telah diberikan Dokter Diki ke Zira dan Ziko. "Maafkan semua kesalahanku. Aku tidak ada niat untuk mengganggu rumah tangga Mbak Zira dan Ziko." Sama halnya dengan Ziko. Dia juga menanyakan tentang Nita ke Dokter Diki. Dan begitu dapat ruangan itu, dia kaget karena ada Zira di sana. Pasangan suami istri itu saling pandang. Ziko ingin pergi, tapi suara Nita menahannya. "Tunggu Ziko." Ziko berbalik. "Aku hanya ingin kalian berdua tahu kalau aku salah. Benar ataupun kehadiranku tetap salah. Istri kedua selalu salah." Ziko dan Zira masih saling menatap. "Aku memohon kepada kalian untuk tetap bersatu, agar pengorbananku tidak sia-sia," ujar Nita pelan. "Aku memang orang luar, tapi tidak ada salahnya orang luar yang tidak dianggap ini menyatukan cinta kalian. Cinta yang begitu besar harus hancur hanya hadirnya aku si debu. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta kalian," ujar Nita pelan. "Bersatulah aku mohon," ujar Nita memohon, tapi Zira langsung berlalu meninggalkan ruangan itu. Tinggal Ziko dan Nita di dalam ruangan itu. "Kejarlah cinta istrimu, dia masih sangat menyayangi kamu," ujar Nita. "Aku tidak tahu ada harapan atau tidak dengan rumah tangga kami. Zira sangat membenciku," sahut Ziko. "Aku harus melakukan apa lagi agar kalian bisa bersatu?" tanya Nita sedih. "Tidak perlu kamu melakukan apapun. Pengorbananmu sudah membuatku sangat-sangat berterima kasih. Maaf jika selama ini aku acuh tidak acuh kepadamu," ujar Ziko. "Aku tahu Ziko, lupakanlah semua ini.
dan kejarlah impian indahmu bersama Mbak Zira, ujar Nita. Ziko mendekati Nita dan menyalami wanita yang banyak berkorban untuknya. Dia meninggalkan ruangan itu dan berlari ke ruangan mamanya dirawat. Mana Zira? Tanya Ziko. Kak Zira pulang, sahut Zelin. Ziko langsung berlari keluar ruangan, meninggalkan rumah sakit itu. Dia mengemudikan dengan pikiran yang jernih, sembari merangkai kata-kata maaf untuk istrinya tercinta. Sesampai di rumahnya, dia tidak melihat anak dan istrinya. Kemana mereka pergi? Gerutu Ziko bingung. Ziko melihat mobil yang ada di dalam garasi. Mobil semua ada. Lalu kemana dia pergi? Gumam Ziko dan menoleh ke arah rumah Kevin. Mungkin si Kevin tahu. Gumam Ziko sembari berjalan ke rumah itu. Dan begitu sampai ke rumah itu, terdapat banyak kelopak bunga mawar yang berada di lantai. Cinta, anak Kevin, keluar dari bagian dalam ruangan, sembari membawa kertas besar dengan tulisan Ziko. Dan tidak berapa lama Zen datang dengan membawa kertas yang sama, dengan tulisan berbeda, aku. Dan Zahir keluar dengan membawa tulisan yang juga berbeda, sangat. Zaira keluar dan membawa tulisan, membencimu. Membaca kata demi kata dan disambungkan membuatnya sedih. Dan tidak berapa lama Kevin dan Menik keluar bersama. Mereka membawa tulisan yang sama. Tapi, apa semua ini? Tanya Ziko bingung. Dan Zira keluar dengan membawa tulisan di atas kertas besar. Aku sangat membencimu, tapi aku sangat mencintaimu. Rasa cinta ini mengalahkan rasa benciku. Maukah kamu tetap mencintaiku begitu besar dan tidak akan menduakanku? Mau, teriak Ziko dan langsung memeluk istrinya. Aku mau sayang dan tetap mencintaimu, ujar Ziko sembari mengecup pipi istrinya. Menik dan Kevin bertepuk tangan diikuti anak-anak mereka. Berjuanglah sekuatnya dan setialah sebesar-besarnya untuk selalu mendapatkan cinta sejatimu. Bersambung.